Sunarso. Kurang lebih 35 tahun. Saya tahun 82 udah merantau. Ya kadang saya kalau lagi muter dapet penumpang dikirain saya orang bener. Nggak taunya, bang tunggu di sini sebentar. Nggak taunya nggak keluar sampai berjam-jam. Saya cuma ditinggalin bungkusan plastik, kardus. Nggak taunya dibuka isinya kadang-kadang batu bata. Terus yang plastik itu kadang-kadang isinya pakaian bodol, pakaian bekas. Sering begitu. Kalau enggak, belum anak yang nakal-nakalnya itu main lari aja ya. Banyaklah pengalamannya. Kalau resikonya kalau narik di jalan begitulah. Ya nggak bayar, nggak keluar lagi masuk ke gang. Lalu tinggalin barang saya kira, nggak taunya kadang-kadang di kardus isinya batu bata, dari kantong plastik, pakaian bekas. Banyaklah pengalaman itu. Kalau untuk sekarang pahit, kalau untuk sekarang setoran murah, tapi pahit dibanding sama yang dulu setoran 150, saya cari 50-100 masih dapat. Sekarang setoran 30.000 aja, kadang-kadang 50 nggak ketemu. Semenjak ada online itu, ya ada Grab online lah pokoknya, online itu per hari 50.000 siang malam. Kalau kita berdua 30. Kadang juga masih susah buat makan doang, setoran sisa masih berapa, makanya kadang-kadang di Jakarta suka lama gitu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru bisa pulang. Terus ada juga yang penumpang yang baik, ada kadang janjinya umpamanya dari sini ke Mangga 2 50, ya kadang dikasih 70, 60 gitu, kadang yang baik gitu. Yang nggak baiknya begitu, kadang-kadang naik tunggu sebentar ya bang, masuk ke gang nggak keluar lagi, sering. Kalau pulang ya 4 bulan sekali, 5 bulan sekali. Saya di sini tidur di bengkel, di mes baja. Ya selain sebelum narik baja ya pernah kerja bangunan, ya pernah, terus apalagi kerja di perumahan di gedongan itu, di perumahan ya pernah ngepel, cuci mobil, siram-siram taman, pernah. Pokoknya sebelum narik baja selama 30 tahun masih ada sih yang lebih good sebelum narik baja itu kerja perumahan, terus kerja bangunan. Nah, terakhir ya selama 30 tahun sampai sekarang ini narik baja. Habis sekarang sulit sih kalau mau cari kerjaan yang lain, umpamanya saya berhenti narik baja karena anak saya nggak makan. Dia kata saya 40 dah. Ya oke 40. Naik. Kemana sih naik kamunya? Ke Galur katanya. Ke Galur. Nggak taunya sampai Galur terus bang muter balik. Sampai gang pada lari. Nggak taunya yang kan berempat. Cewek-cewek semua tuh, anak-anak tanggung, anak kecil. Apa saya pegang kena itu. Terus saya nggak apa-apain, nangis. Bang saya terserah mau diapain, mau dibawa kemana kayak katanya. Saya nggak begitu. Duitnya dibawa kabur sama teman-teman katanya. Kamu gimana sih? Kok bisa nggak bareng gitu? Kan pada lari itu, kan udah niat nggak bayar kata saya. Enggak, duitnya di situ. Nggak mungkin. Nggak taunya dia pasrah. Mau dikebawa kemana aja katanya. Ya udah kalau begitu, saya lepas lagi. Nggak saya tarik, kena itu. Saya pegangin bajunya, nggak bisa lari. Yang 3 udah lari. Yang 1 saya pegangin bajunya. Tulung-tulungan katanya bang, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain kan. Dia mana cuma bayar aja, saya bilang. Duitnya nggak ada di teman-teman yang lari katanya, yang 3 itu katanya. Kok kamu nggak bawa duit bisa naik aja katanya, kan sama dia katanya. Kan lucu gitu. Sekarang bebas nih ke Bekasi, ke Cikarang masih bisa. Sering kalau bulan-bulan puasa itu, kurang-kurang bulan puasa setengah bulan lagi, banyak penumpang yang ke sana, ke Bekasi, ke Canggung, ke Tambun, sampai ke Cikarang. Boleh apa langganan itu apa? Langganan kembang dari Rawabelong pernah. Saya lepas. Jauh kok. Kalau baja jangkauannya jauh. Ya kalau baja kan persyaratannya gampang lah. Kalau yang lain kan agak susah neng.
harus pakai SIM khusus. Kalau ini kan nggak pakai SIM juga bisa kalau bajai. Terus cara melamarnya juga mudah lah, yang penting ada yang bawa masuk. Kalau yang lain kan nggak, kita harus punya bakat, harus punya pengalaman, biasanya kan begitu. Kalau bajai yang penting bisa nyetir, dites bisa, udah boleh narik. Saya milih bajai begitu. Tantangan terbesar jadi jalannya, terutama kalau kita kurang hati-hati, kecelakaan. Kalau kita lalai itu kecelakaan. Terus di luar kecelakaan itu anak-anak yang suka nodong itu, ada itu di jalan tali ini rawan banget itu. Kalau malam itu tantangannya paling berat, itu harus berani lah. Terus belum kalau bawa anak-anak begitu, yang anak-anak nakal. Soalnya saya pernah sampai berkelahi di Ancol, bawa dari Kota Bambu bertiga, bukan bayar malah minta duit. Iya, HP saya diminta, duit saya diminta semua, habis dirampas habis. Itu malam, itu jam 2 malam itu. Iya, pas di lampu merah Bangga 2 lewat itu, yang mau ke kanannya Bahari di Ancol, udah masuk Ancol itu. Saya kejadian di situ sekali. Kalau saya sendiri yang ditodong pernah, iya. Tapi kalau tahu yang ditodong kayaknya dijamret ya sering. Cuma kan saya nggak bisa nolongin. Kalau yang cuma saya tahu di jalan aja, takutnya sasaran apa kan tahu sendiri. Jakarta sih gampang susah sih. Kadang-kadang kalau saya niat bener nolongin malah jadi cilaka. Saya nggak beraninya begitu. Sering sih lihat yang begitu-begitu, nyaksin pakai pisau, pakai celuri. Yang sering kejadian yang ditodong itu cewek, yang sering saya lihat. Kalau saya sendiri sih laki-laki semua. Kalau saya yang ngalamin sendiri, bukan perempuan, cewek. Kalau yang saya lihat di jalan yang sering cewek, pakai senjatanya ya paling-paling pisau, celuri. Enggak sih, cuma buat nakut-nakutin mungkin. Pernah di Kampung Melayu sampai kejadian diteriakin sama massa, sampai nggak tahu hidup nggak tahu mati itu, dikeroyok massa gitu. Saya nggak punya rumah, tidur di bengkel di Kota Bambu Selatan. Enggak, cuma tidur aja, tidur mandi aja. Saya bisa di situ karena narik baja di situ. Itu kalau yang nggak narik itu ya nggak boleh nempat di situ. Itu khusus untuk sipir-sipir bajai. Panggung gitu, panggok gitu. Di bawahnya buat dangdan baju buat bengkel, di atasnya buat tidur gitu. Iya, rame-rame blok gitu. Nggak ada kamar, nggak ada, cuma selorongan gitu buat bareng-bareng. Kalau solidaritasnya tergantung, Neng. Kalau bagian orang Indramayu, saya akui bukan saya orang kampung sendiri loh. Saya akui kalau diajak persatuan gampang, diajak berteman gampang. Tapi justru kalau orang-orang Tegalnya, orang kampung saya sendiri agak susah, nggak bisa diajak bersatu. Saya jujur, saya sering kejadian yang bantuin orang Indramayu, orang Cirebon. Iya, justru orang sekampung sendiri nggak bisa diajak bersatu. Saya sering nih kejadian yang aneh-aneh yang bantuin justru orang Indramayu, bukan orang kampung sendiri. Aneh. Saya pernah lagi makan di Sarinah itu, dikeroyok, yang nolongin itu anak-anak Indramayu. Terus saya belajar bajai itu dari anak-anak Indramayu, bukan dari anak-anak Tegal, enggak. Makanya saya akui jujur, ya solidaritas paling bagus anak-anak Indramayu, khususnya supir-supir taksi, supir-supir bajai. Ya, saya akui jujur yang paling bagus orang anak-anak Indramayu.